dalam segala dinamika yang terus terjadi di Indonesia. Indonesia itu berkembang terus. Sejak tahun 45 merdeka sampai sekarang tuh terjadi dinamika, perubahan-perubahan ketatanegaraan terjadi hampir setiap saat. Sistem ketatanegaranya mungkin berganti kalau dalam hitungan saya 11 kali. Tapi dinamika ketatanegaraannya bisa terjadi setahun 2 kali, bisa terjadi 2 tahun. Apa nanti kita lihat. Jadi selalu dinamis. Sistem ketatanegaraan kita tuh berubah terus, tidak satu. Tapi prinsip negara hukum terus bertahan. Setiap berubah ketatanegaraan itu, orang selalu bicara kita harus hukum dong. Sejak awal kemerdekaan kita harus negara hukum, gitu. Sehingga selalu menguat sebagai solusi. Coba kalau sekarang ada diskusi apa gitu ya, orang bertengkar itu melanggar hukum. Oh, sudah kembalikan ke hukum. Karena kita negara hukum. Jadi negara hukum itu sebagai prinsip menguat, sebagai prinsip. Maka tadi dikatakan, oleh sebab itu dalam prinsip itu, di negara hukum itu hukum yang harus menjadi pemimpin. Mengatur jalannya pemerintah itu harus hukum. Yang lain itu alat. Ini di dalam proposal yang saya baca. Dikirim oleh penyelenggara, oleh fakultas. Tapi juga ingat, negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Bahkan saudara ketika mau milih demokrasi itu harus di voting. Karena dulu 62 anggota BPUPK itu tidak semua setuju demokrasi. Ada wakil-wakil kerajaan, itu mintanya kerajaan aja, monarki. Tapi yang lain bilang demokrasi, republik demokrasi. Di voting hasilnya berapa? 55 orang mengatakan demokrasi. Ya. 6 orang mengatakan kita bentuk kerajaan aja lebih aman. Yang 1 orang abstain, terserah aja lah mana yang bagus, pokoknya Indonesia merdeka aja. Itu di voting tanggal 10 Juli. Sehingga pelajaran pertama, voting di dalam demokrasi, voting pemungutan suara di dalam negara demokrasi itu adalah bagian tak terpisahkan dari prinsip itu sendiri. Jangan bermimpi semuanya harus sepakat, nggak bisa. Nggak mungkin kalau negara demokrasi kok semuanya sepakat, enggak. Pasti beradu argumen lalu di voting pada akhirnya. Kayak pemilu itu kan voting sebenarnya. Memang ada prinsip di Indonesia itu demokrasinya demokrasi permusyawaratan. Iya musyawarah, tapi tetap voting pada akhirnya. Dulu negara ini berdiri dengan voting, sudah. Jangan mengharamkan voting. Negara ini didirikan berdasar voting. Lihat sejarahnya. Tapi hebatnya di dalam voting di zaman-zaman itu, siapa yang kalah, dia lalu mendukung yang menang. Tidak melakukan perlawanan yang destruktif. Udah, saya kalah. Coba, saudara mungkin tidak membayangkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebanggaan kita. Tahu enggak? Ini juga di voting karena Hatta tidak setuju negara kesatuan. Bung Hatta tidak setuju negara kesatuan. Voting lagi. Kata Bung Hatta, negara kalau sebesar Indonesia tidak bisa jadi negara kesatuan. Jadi apa? Negara federal. Negara federal, serikat. Voting lagi. Sama komposisinya. Nah, cuma ini naik sedikit, yang dukung negara kesatuan 56, lalu yang sisanya federal, ikut Hatta. Voting, negara ini didirikan dengan voting. Itulah sebabnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan. Tuh, hasil voting tuh negara kesatuan. Yang berbentuk republik itu hasil voting. Bukan langsung, yuk kita demokrasi. Enggak, itu berdebat. Apa hebatnya demokrasi, apa jeleknya demokrasi, apa bagusnya kerajaan, apa jeleknya kerajaan. Itu didiskusikan.
Itu tanggal 10 Juli di sidang pleno kedua. Nah, saudara, jadi demokrasi yang sudah kita pilih itu juga harus melalui legitimasi hukum. Tidak boleh demokrasi itu kok tanpa hukum. Sehingga demokrasi itu kalau di bahasa ilmiah kan namanya nomokrasi. Nomokrasi itu kedaulatan hukum, demokrasi itu demos, kedaulatan rakyat. Nomoi itu hukum, kedaulatan hukum, nomokrasi, lalu demokrasi itu kedaulatan rakyat. Nah, prinsipnya negara demokrasi itu harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan dengan negara hukum. Sehingga ada gium yang sangat terkenal, demokrasi tanpa nomokrasi itu liar. Anarkis. Demokrasi kalau tidak ikut hukum anarkis. Orang mau menangnya sendiri, bertindak sendiri. Sehingga dulu negara Perancis itu sesudah demokrasi Perancis 1789 itu bubar. Kenapa? Demokrasinya kuat, hukumnya tidak jalan. Sehingga muncul akhirnya pemerintahan kuat namanya Napoleon. Kalau gitu demokrasi bahaya, diambil sama dia, saya bikin negara kekuasaan sekarang. Muncul negara kekuasaan. Padahal demokrasi itu lahir dari revolusi Perancis itu. Demokrasi yang berpengaruh ke kita sekarang. Nah saudara, tetapi belakangan ini ada gejala pembalikan arah politik. Ini tadi ya, saya tidak mempolitisir, tapi tadi dibacakan oleh ibu moderator ini. Belakangan ada gejala pembalikan arah politik, sehingga negara menjadi cenderung otoritarian. Demokrasinya demokrasi main-main. Kecenderungan itu bukan umum ya, itu kecenderungan terutama di tingkat elit. Nanti saya tunjukkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi konservatif, sepihak. Kalau saya ingin ini dibahas hari ini sore jadi besok disahkan bisa. Konservatif. Tapi kalau saya tidak ingin ini, penguasa tidak ingin ini, undang-undang ini sampai bertahun-tahun tidak dibahas. Padahal kita sudah membuat aturan. Sekian hari sesudah masuk prolegnas, dibuat naskah akademiknya. Kalau itu yang membuat presiden, kemudian ajukan ke DPR, DPR diberi waktu 60 hari untuk menanggapi, membuat dim dan sudah ada gitu. Tapi ada undang-undang yang sampai bertahun-tahun, ada yang seminggu jadi, ada yang kemarin hampir sehari jadi. Yang kemarin yang terus menimbulkan demo besar tanggal 21 Agustus itu. Itu kan sehari jadi. Jam 10 dibahas. Padahal itu tidak pernah ada. Kenapa harus ada perubahan undang-undang? Pak ini sudah dulu. Januari enggak, yang Januari saya juga ikut buat, itu soal lain. Memang tentang pilkada juga. Itu soal apa? Soal pengajuan dari bulan November ke September. Itu ditolak, masuk kota. Nah tiba-tiba sesudah ada putusan yang dimunculkan lagi. Nah itu contohnya. Bahwa kadang-kadang terjadi kecenderungan konservatisme. Sehingga terjadi pelemahan atas lembaga-lembaga politik. Lembaga politik itu dikooptasi semua. Dan lembaga-lembaga penegak hukum. Maka terjadilah degradasi atas negara hukum. Nih, judulnya kan itu yang dipinta. Judulnya kan tahanan. Negara hukum kita punya daya tahan enggak sih? Kalau kayak gini situasinya. Gitu. Kemudian tuh muncul oligarki. Negara yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang punya modal. Bahkan ada juga Indonesia itu sekarang negara kleptokrasi. Kleptokrasi itu negara yang penuh korupsi, negara pencuri namanya, klepto. Ada penyakit kleptomania kan? Penyakit kleptomania itu orang ingin mencuri meskipun udah punya. Misalnya saya punya HP harganya 60 juta. Lalu ada HP-nya Mbak ini di sini ketinggal, harganya cuma 2 juta. Kalau saya orang klepto, ini dicuri kalau ada kesempatan. Mbaknya sedang ke sana, saya curi aja. Nggak butuh, tapi klepto. Sehingga ada yang mengatakan dulu, oh Indonesia sudah masuk ke tahapan kleptokrasi. Kartelisasi. Demokrasi kartel.
Partai-partai bergabung, lalu berbagi, kamu ambil Jakarta, nanti saya ambil Medan ini. Nah partai yang di luar nggak dapat, karena dikeroyok. Itu kartel namanya. Itu yang disebut melakukan dengan kita, udah, jangan beri kesempatan calon. Ini ilmiah ya, ini ilmiah loh, saya tidak bicara. Saudara boleh tidak sependapat. Apa namanya, tentang pilihan politiknya. Tetapi fakta politiknya seperti itu. Mungkin, enggak Pak, memang lebih bagus kok oligarki, biar negara lebih aman dan terkendali. Oke, kalau yang setuju begitu. Pak, enggak apa-apa, kleptokrasi itu kan bagian dari birokrasi, silahkan aja berpendapat begitu. Kartel juga bisa, itu kartel itu kan strategi. Misalnya ada 5 partai, yang 4 bergabung satu, yang satu kucilkan aja. Enggak dapat apa-apa dia meskipun besar, dikeroyok 4, udah. Nanti Jawa Timur kita berempat, ini keputusannya. Di Banyuwangi begini, di Gorontalo begini, diatur semua. Habis tuh Indonesia oleh kartel ini. Nanti ekonominya juga dibagi. Nah, oleh sebab itu kemudian itu semua nih yang ditulis. Bagus nih rumusannya, proposalnya ini bagus. Memang ini yang saya tekuni sejak dulu, perubahan-perubahan dari demokrasi oligarki ke kleptokrasi ke kartelisasi ini yang sekarang berkembang. Halaman berikutnya. Sekarang masalahnya apa? Nah, sekarang ini masalahnya. Apakah kolaborasi negara hukum dan demokrasi itu bisa bertahan kalau ada gempuran-gempuran seperti itu tadi? Gempuran oligarki, kleptokrasi, kartelisasi. Atau kenapa sih sebab terjadinya dinamika yang kadang mengancam keseimbangan negara hukum dan demokrasi itu? Kenapa kok bisa terjadi begitu? Kenapa? Kan itu pertanyaannya kalau akademis. Gitu. Jadi kalau akademis itu jangan sembarang nyalahkan, oh Pak itu yang salah, oh Pak itu yang tamak. Entar dulu. Ini akademis. Kita cari akar masalahnya. Namanya ilmu. Terus apa yang bisa kita lakukan agar terjadi keseimbangan daya tahan negara hukum atau demokrasi dan nomokrasi itu seimbang. Demokrasi tanpa nomokrasi liar dan anarkis. Nomokrasi, negara hukum, kalau tidak ada demokrasi, sewenang-wenang. Misalnya mana? Korea itu ada hukum. Tapi tidak ada demokrasi, sewenang-wenang. Ada jenderal gitu, sedang ceramah gitu, lalu jenderalnya itu menguap, tembak sama presidennya. Ada jenderal gagal, kok bisa di sana terjadi banjir? Siapa? Menterinya siapa? Tembak. Ada hukum. Tapi tidak ada demokrasi. Elitis akhirnya, sewenang-wenang. Jadi hukum tanpa demokrasi itu kesewenang-wenangan atau kedoliman. Oke, berikutnya. Dinamika. Nah saudara, ini judulnya itu gini. Dinamika negara hukum dan demokrasi itu selalu dan akan terus terjadi. Saudara jangan mimpi, Pak udah itu selesai, sudah aman, seimbang, enggak bisa. Makanya dididik saudara ini untuk menghadapi dinamika ini. Saudara jangan, wah udah selesai Pak, beres, enggak bisa. Selalu terjadi dan terus terjadi. Mari kita lihat ini. Di awal kemerdekaan nih. Saya akan bawa saudara sampai sekarang. Sampai pasca reformasi. 1. Ketika Indonesia merdeka menggunakan sistem kenegaraan berdasar Undang-Undang Dasar 45. Apa tuh? Itu sistem presidensial yang otoriter. Terpusat. Kenapa terpusat? Karena waktu itu dikatakan sebelum MPR, DPR dan DPA terbentuk, kekuasaannya dipegang oleh presiden. Jadi presidennya DPR-nya presiden, MPR-nya presiden, DPA-nya presiden. Kata aturan peralihan. Gitu. Kemudian di aturan tambahan dalam memegang kekuasaan itu presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Komite nasional pembantu ini.
Nah itu sistem ketatanegaraan kita di awal. Otoriter mulanya karena sifatnya sementara, sifatnya peralihan. Nah otoriterisme ini tidak sampai 2 bulan udah dirombak. Nih, tiba-tiba keluar maklumat nomor X. Isinya apa? Kita berubah. Dari apa? Ini Bung Karno biar tidak sewenang-wenang nih, Komite Nasional Indonesia dijadikan DPR aja. Hanya dengan maklumat tuh. Undang-undang dasar berubah substansinya. KNIP itu menurut undang-undang dasar kan pematunda. Cukup maklumat wakil presiden naik. Berubah. Sudah itu disusul lagi dengan maklumat pemerintah 14 November. Diubah, kita nganut sistem parlementer. Kalau di atas tuh presidensial. Baru di bulan November langsung dibentuk sistem parlementer. Dibentuk kabinet parlementer pertama itu dipimpin oleh Hatta. Nah itu. Oke. Itu baru 2 bulan berubah. Apa betul nih terus berubah terus nih? Karena sesudah itu terjadi pergolakan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia enggak gini. Ketika Indonesia merdeka itu kan ada keputusan Liga Bangsa-Bangsa di Wina, Konvensi 1938 gitu, yang isinya tuh kalau dibahasakan dan bahasa kita, negara jajahan yang dijalan negara lain dan penjajahnya kalah itu tidak boleh merdeka, tapi harus diserahkan ke penjajah sebelumnya. Itulah sebabnya Belanda itu membentuk NICA. Ya. NICA itu administrasi Netherlands India Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda bertempat di Australia karena di sini diduduki Jepang. Dia berpikir pokoknya kalau Jepang kalah langsung kita ambil lagi, Indonesia milik kita. Itu konvensi Wina. Di situ sebabnya ketika mau merdeka, Bung Hatta disuruh merdeka di Dalat, lalu di situ ditulis ya udahlah merdeka nanti tanggal 25 Agustus, tanggal 25 Agustus, karena waktu itu ketemunya tanggal 12 Agustus di Dalat dipanding oleh Terauchi itu penguasa Jepang. Kamu Bung Karno sudah kamu merdeka. Kapan? Ya kapan aja kamu bisa. Kamu kan sudah disuruh buat rancangan undang-undang dasar sudah jadi. PPKI sudah ada, sudah tinggal merdeka. Lalu pembicaraan mereka tanggal 25 Agustus merdeka. Begitu mendarat di Indonesia, dicegat. Nggak boleh merdeka 25 Agustus. Merdeka sekarang juga dan tidak usah ikut Jepang, kata anak-anak ini. Anak muda nih. Sekarang juga nih, harus merdeka. Kenapa? Kalau nunggu tanggal 25 berarti Anda kemerdekaannya karena Jepang. Diambil lagi oleh Belanda nanti. Dan yang mau ngambil sudah ada di Australia, namanya NICA. Wah, Bung Karno enggak mau, Bung Hatta enggak mau, diculik. Diculik tanggal 16. Tanggal 16 diculik sampai malam, begitu diculik pulang, oh ya, sudah kita kemerdekaan aja. Malam ini, maunya merdeka itu tanggal malam ini, tanggal 16. Tetapi ternyata betul ketika datang ke pemerintah Jepang, bilang enggak boleh merdeka sekarang. Penguasa Jepang di Batavia, ya, dan Jenderal Nishimura namanya, ya, bilang tidak boleh merdeka. Kenapa? Tadi jam 1 sudah ada pengumuman dari Tokyo, semua negara jajahan status quo tidak boleh merdeka. Wah, marah nih Bung Karno. Saya sudah dikasih di Dalat kemarin suruh merdeka kapan saja. Iya, kalau kamu merdekanya tadi jam 10 atau jam 11 tidak ada masalah. Tapi jam 1 nih suratnya datang. Apakah kalau kami merdeka bersama anak-anak muda ini mau ditembak? Saya tembak kalau kamu mau menyatakan merdeka. Ini bukan Nah, tapi ada orang Jepang yang baik hati namanya Maeda. Udah, kalau nggak boleh merdeka oleh itu, rapat di tempat saya aja. Waktu itu mau rapatnya di hotel penginapan anggota PPKI, tapi hotelnya nggak berani. Nggak boleh Pak, kami udah nggak boleh ngadakan kegiatan di atas jam 10. Ini udah malam. Udah, jam 12 mulai di rumah Maeda sehingga sudah bergeser ke tanggal 17. Terjadilah kemerdekaan itu. Nah saudara,
Lalu ada perundingan karena Belanda tetap mau ambil, sampai akhirnya terjadi konferensi meja bundal di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, disebut pengakuan kedaulatan bertanggal 27 Desember. Sehingga akhirnya apa? Ketatanegaraan kita itu per 27 Desember berubah menjadi negara federal dengan sistem parlementer, berubah lagi. 4 tahun sudah berubah. Kalau tadi berubah tidak dengan konstitusi, sekarang konstitusinya berubah. Baru 3 bulan negara federal itu sudah muncul mosi integral. Apa? Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar. Sehingga pada akhirnya 17 Agustus 1950 diubah lagi Undang-Undang Dasarnya nih. Cuma 8 bulan berubah lagi sistem kenegaraan kita. Jadi saudara jangan berpikir tidak akan berubah. Kenapa tidak berubah? Nanti ada teorinya ini. Ya. Kemudian konstituante dianggap macet, keluarlah dekret presiden tahun 59, berubah lagi. Halaman berikutnya. Nah ini. Sesudah dekret 5 Juli presiden muncul demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat, kita sudah tahu semua, praktek ketatanegaraan kacau karena Bung Karno itu Bung Karno itu membubarkan konstituante lalu DPR dibiarkan. Tapi kata Bung Karno mau buat undang-undang, DPR tidak setuju, dia buat sendiri. Namanya Penpres. Penetapan presiden itu undang-undang. Tapi undang-undang yang dibuat oleh Bung Karno bersama Dewan Nasional. Kalau undang-undang dibuat oleh Bung Karno bersama DPR. Nah Penpres itu kedudukannya sama dengan undang-undang, itu sebabnya ketika Orde Baru lahir, Orde Lama runtuh, Penpres yang bagus-bagus dijadikan undang-undang lagi. Misalnya Undang-Undang PNPS 1163 itu Penpres. Ini bagus untuk tindak pidana subversi, oleh Orde Baru dijadikan undang-undang tentang tindak pidana subversi. Penpres tentang penodaan agama. Penpres nomor 1 tahun 65. Siapa yang menodai agama dengan membuat tafsir menyimpang masuk penjara gitu. Ini bagus agar orang tidak konflik, dijadikan undang-undang. Loh kok bisa Pak Penpres dijadikan undang-undang? Iya karena Penpres itu memang isinya undang-undang, cuma dulu Bung Karno tidak mau buat DPR. Tapi banyak Penpres yang dicabut karena tidak buat dengan DPR, isinya tidak bagus. Dicabut, yang bagus-bagus menurut versi Orde Baru masih dipakai. Nah, saudara, dalam situasi gitu terjadi segitiga poros politik. Pertentangan politik nih rame lagi nih. Apa yang terjadi? Terjadi persaingan 3 kekuatan besar. 1 komunis, 2 TNI Angkatan Darat, 3 Bung Karno. Ini kekuatan politik waktu itu. Partai politik pinggiran. Yang ada tuh komunis, Angkatan Darat, Bung Karno. Nah Bung Karno ini mendapat dukungan dari komunis karena komunis ingin mendapat perlindungan dari Bung Karno menjadi partai besar. Angkatan Darat juga mendukung Bung Karno agar menghantam komunis. Karena TNI itu tidak suka komunis. Terjadi tolak tarik ini lama, akhirnya komunis jatuh karena G30S dengan segala kontroversinya. Nah kalau saudara naik, ini Bung Karno, kakinya 2, yang satu naik komunis, satu naik Angkatan Darat, yang satu patah. Bung Karno ikut jatuh. Angkatan Darat yang naik. Itulah lahirnya pemerintah Orde Baru yang D itu. Bung Karno jatuh, lahir Orde Baru, muncul stigma Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Dibentuklah penataan hukum agar tidak ada Penpres, tidak ada maklumat, tidak ada macam-macam yang tidak jelas tuh. Maka ilmu perundang-undangan di Indonesia itu baru ada. Berkembang ilmu perundang-undangan Indonesia itu sesudah Orde Baru, yaitu lahirnya TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Sebelum itu tidak ada ilmu perundang-undangan. Hukum kita tidak tertib. Cara mengundangkan undang-undang juga tidak tertib. Di awal,
Apakah jelek? Enggak jelek, karena waktu itu baru kemerdekaan. Kan aturannya ikut Belanda aja. Di Belanda tuh undang-undangnya berarti ada satu wet, undang-undang wet. Yang kedua Algemene Maatregels van Bestuur, peraturan pemerintah. Yang ketiga ordonansi, peraturan daerah. Yang keempat Regeringsverordening. Itu adalah keputusan kepala daerah. Ikut ini tapi enggak bisa nih diikuti. Maka muncul maklumat tadi. Maklumat pemerintah, presiden, muncul maklumat nomor X, pengundangannya ada yang masuk berita negara, ada yang masuk lembaran negara, ada yang hanya ditempel di depan itu. Tidak ada ilmu perundang-undangnya. Baru tahun 66 muncul ilmu perundang-undangan Indonesia. Lalu kita kenal istilah Steuvenbouw teori, tata urutan perundang-undangan, sumber tertib hukum itu. Kita kenal sumber tertib hukum sejak tahun 66. Sebelum itu tidak ada. Ya ada orang bilang, tapi bukan ilmu, karena orang bilang di jalanan. Filsafat hukum Pancasila tidak ada waktu itu. Baru muncul di tahun 66 dan sampai sekarang berkembang terus kita kan berpikir disiplin peraturan perundang-undangan sekarang, sehingga bahkan menjadi ilmu sendiri seperti ilmu politik hukum itu kan lahir juga seperti ilmu perundang-undangan. Dulunya tidak ada, lahir gitu. Nah saudara, tetapi apa masalahnya? Kita sudah punya peraturan perundang-undangan, tapi terjadi kerapuhan etik. Nah ini masalahnya, kerapuhan etika dan suburnya KKN ini di era Orde Baru. Buka halaman berikutnya. Ini saya cerita ini dulu agar saudara tahu bahwa saudara jangan pernah berpikir hukum itu tidak dinamis. Hukum itu selesai. Ini mungkin sebentar lagi ya, sesudah 20 Oktober akan terjadi dinamika baru. Sekarang sudah ada pikiran nih, dah kalau negara gini terus kita amandemen dah undang-undang dasarnya, gitu kan? Sekarang udah muncul nih. Di amandemen apa? Oh, besok pemilunya kembalikan ke MPR aja. Besok dibuat GBHN lagi. Besok masa jabatan presiden tidak usah dibatasi. Udah ada yang berpikir begitu, tapi ada yang berpikir lain karena dinamika. Besok bikin sistem parlementer aja. Biar nanti ada presiden yang punya kewibawaan. Nah, Perdana Menterinya itu tergantung pemenang pemilu. Dan pemenang pemilu itu bisa, kalau tidak benar bisa dimosi dalam setahun, 6 bulan, kayak Malaysia itu. Kalau misalnya udah presidennya ini jadikan Perdana Menteri aja, biar gampang dimosi, kan gitu. Sudah berpikir sekarang orang membangun sistem ketatanegaraan baru. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ya. Sehingga ini era reformasi. Era reformasi terjadi amandemen lagi kan? Amandemen terjadi perubahan ketatanegaraan. Apa? Perubahan ketatanegaraan itu melakukan perombakan kelembagaan dari panca as politika ke hasta as politika. Saudara sering salah orang hukum itu mengatakan kita ini salah karena tidak ikut trias politika. Tidak ada trias politika di Indonesia itu. Itu ada di dalam ilmu politik. Coba lihat di halaman 9, Pak. Halaman 9. Ini perbandingan teori ini. Kalau Montesquieu itu mengatakan negara itu yang sejajar itu ada 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi kalau di Indonesia itu ada 5. Tuh. Eksekutifnya presiden, DPR legislatif bersama presiden, Mahkamah Agung yudikatif, DPA konsultatif. Itu dulu sejajar lah dengan presiden. Lalu BPK auditif. Di atas itu ada MPR yang disebut suprimatif. Jadi kalau orang hukum bicara trias politika itu tidak benar. Salah itu. Kan sering tuh orang harus trias politika, tidak ada. Di mana? Kapan di Indonesia pernah berlaku trias politika? Tidak ada. Ilmu politik iya. Dan orang hukum harus tahu trias politika itu. Agar tahu bahwa berbeda dengan yang kita punya. Ini, sekarang ini yang sekarang malah namanya hasta as politika. 8 poros kekuasaan yang sejajar. 1, MPR itu sejajar dengan presiden, sejajar dengan DPR, sejajar dengan DPD, sejajar dengan MA, sejajar dengan MK, sejajar dengan BPK, sejajar dengan komisi yudisial. 8.
sejajar. Dulu yang di tengah itu disebut lembaga tinggi negara, yang suprematif itu lembaga tertinggi. Sekarang itu dihapus, enggak ada. Semuanya di negara yang normal itu katanya sejajar. Tapi sekarang mau dikembalikan lagi. Kenapa itu? Karena dinamika tadi. Nah, saudara sekalian, kembali ke halaman yang depan, ya, reformasi tadi ya betul. Nah, terus pertanyaannya sekarang. Nah ini analisisnya sekarang. Oke, sudah 40 menit. Saudara, mengapa hukum tata negara itu kok selalu berubah dari waktu ke waktu? Kenapa? Itu kan pertanyaannya. Kok enggak capek ngubah terus? Karena begini teorinya, hukum itu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Ya. Kalau masyarakatnya berubah, ya hukumnya berubah. Kenapa? Karena hukum itu dalilnya ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh sebab itu, kalau masyarakatnya berubah, ini masyarakat Jepang, ini masyarakat Inggris, ini masyarakat Indonesia, hukumnya pasti beda karena ini masyarakatnya beda. Hukum itu lain masyarakat. Atau hukum tahun ini bisa berubah tahun yang akan datang. Karena apa? Masyarakatnya berubah. Dulu waktu saya masih mahasiswa, Bu Tuti mahasiswa, Pak Safruddin mahasiswa, itu Risan mahasiswa, itu kira-kira, saudara, waktu itu belum ada kartu kredit, belum ada gadget, sehingga berhukum tuh harus tertulis tanda tangan dengan metre gitu. Sekarang saudara beli pakai gadget aja. Saya kemarin beli buku di Shopee itu, saya perlu buku ini, harganya berapa? Oke, murah, dikirim ke rumah. Kalau dulu enggak bisa, datang mana kwitansinya, mana anonya, untuk bukti bahwa kamu beli. Sekarang masyarakat berubah, enggak usah pakai itu. Terus, terutama di bidang teknologi, hukum itu selalu berkembang. Oleh sebab itu undang-undang IT sudah dibuat tahun 2008, 2016 diubah lagi. Sekarang baru diubah lagi. Kenapa? Masyarakat berubah, hukum berubah. Lalu berkaitan dengan teori yang ketiga nih dulu. Konstitusi memang harus berubah karena konstitusi itu adalah produk resultan polexosbud. Kenapa harus berubah? Ya karena konstitusi itu kan resultan kesepakatan. Kesepakatan polexosbud pada saat dibuat. Itu tadi ya, yang masyarakat berubah hukum berubah. Kalau mau baca bahasa Indonesianya itu baca bukunya Pak Sucipto Raharjo ya, Ilmu Hukum judulnya. Ada juga masyarakat dan hukum gitu. Nah ini konstitusi adalah resultan ini. Saudara baca nanti The Modern Constitution Caseware. Dia mengatakan tidak mungkin konstitusi itu kok Anda mau ikut Amerika. Beda masyarakatnya. Kesepakatan masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika itu beda. Oleh sebab itu karena hukum itu resultan. Jika masyarakat berubah, kemudian dibuat kesepakatan baru, konstitusinya. Indonesia tahun 45 itu harus berubah dong, jangan ikut konstitusi 1938 Belanda. Kenapa? Masyarakat berubah. Dulu kami masyarakat kolonial, sekarang masyarakat merdeka. Maka dibuat undang-undang dasar, beda dengan yang sebelumnya. Sudah berubah kok masyarakatnya. Dulu kami jajahan, kamu penjajah, konstitusinya satu berlaku di Belanda. Enggak. Sudah itu, wah enggak, kami ingin parlementer, berubah lagi. Dibuat kesepakatan baru. Ingin federal, dibuat lagi. Kembali ke undang-undang dasar, dibuat lagi itu. Sesuai dengan perubahan politik, ekonomi, sosial budaya akan mempengaruhi perubahan hukum. Jadi kalau ditanya, Pak, hukum kok berubah terus Pak? Itu karena masyarakat berubah, hukum pasti berubah. Konstitusi adalah produk resultante. Sebentar lagi mungkin akan ada resultante baru. Resultante terakhir terjadi untuk konstitusi itu terjadi tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 halaman 5 itu
2002. Lalu dibuat berbagai undang politik. Setiap saat itu, setiap 5 tahun, itu resultante baru, kesepakatan baru. Nah sekarang melihat pemilu yang seperti ini, mau resultante baru enggak? Ya silakan rakyat. Itulah namanya demokrasi. Ya, saudara, lalu ada teori power tends to corrupt. Orang yang punya kekuasaan itu cenderung koruptif. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Pokoknya kalau kamu punya kekuasaan cenderung ingin menikmati terus. Kalau sudah duduk ingin tidak berhenti. Kalau sudah punya ingin memperbanyak kekuasaan. Itu di mana-mana di dunia berlaku tuh. Sehingga kalau orang karena power kekuasaan itu cenderung ingin membuat orang ketagihan, ingin membuat bertahan, ingin yang tidak berkuasa merampas atau merebut, ingin yang tidak berkuasa dapat bagian. Itu semua karena orang ingin punya kekuasaan dan sudah berkuasa ingin korup. Oleh sebab itu terjadi pergolakan terus, ya kan? Kalau secara ilmiah apa yang terjadi sekarang di Indonesia? Ya power tends to corrupt. Yang berkuasa ingin tetap berkuasa atau penguasa berikutnya harus teman saya yang memberi akses kepada saya untuk tetap mempengaruhi. Nah yang tidak dapat ngamuk. Loh jangan begitu dok. Saya juga. Karena ini saya juga ingin punya kekuasaan. Terjadi pergolakan. Maka akan muncul nanti resultante baru. Nanti sesudah Pak Prabowo naik pasti dicari resultante baru. Tidak mungkin kita rame-rame seperti ini. Oleh sebab itu saya selalu katakan kalau sekarang nih kita rame, saya ikut rame bahkan. Itu hanya ingin mengantar agar nanti proses titik ditemukannya resultante itu mulus. Agar udahlah jangan ribut sekarang Pak Prabowo udah menang nih. Lantik dulu. Siapa yang akan mengganggu kita lawan. Pokoknya lantik dulu. Nah sudah itu dia yang memimpin. Mau kemana resultantenya? Ini cara kita bernegara. Cara kita bernegara begitu agar negara ini selamat nih. Yang didirikan oleh bapak-bapak kita nih yang sekarang menyebabkan saudara bisa sekolah dan macam-macam. Dan seluruhnya harus ditempuh dengan cara-cara konstitusional, jangan melawan hukum, jangan melanggar hukum, itu bahaya. Tempuh ada konstitusi. Sampaikan kritik, sampaikan solusi, berdebat kuat-kuatan, ayo. Yang penting nanti ini pelantikan 20 Oktober jadi. Nah. Ya, jadi power tends to corrupt. Oleh sebab itu saudara, tidak boleh orang terlalu jujur. Misalnya alim sekali, kayak Pak Saifuddin itu kan alim, ngaji terus, doa terus. Udahlah yang berkuasa biarin aja itu nanti baik. Tidak boleh penguasa itu dianggap baik. Setiap penguasa harus dicurigai karena power tends to corrupt. Kalau Anda percaya setiap orang bisa baik, ya Anda usah ada hukum, udah baik jangan semua tuh. Ada hukum tuh karena justru kita harus curiga pada orang, maka ada konstitusi, ada hukum. Tuh, dulu waktu zaman Undang-Undang Dasar 45 mau enggak, ini enggak penting Undang Dasar karena para pendiri negara itu sudah menulis di Undang Dasar yang asli itu. Tulisannya apa tuh? Tulisannya konstitusi itu, undang-undang sebuah negara itu yang penting adalah semangat penyelenggaranya, bukan bunyi pasal-pasalnya. Jadi dia percaya pada semangat. Iya, pada saat itu para pejuang kita masih murni semua semangatnya berjuang. Sesudah kita punya kekayaan alam banyak, wah, enggak ada nih semangat kekayaan. Semua ingin dapat, harus diatur, harus dicurigai. Setiap undang-undang jangan-jangan pasal ini dipesan oleh si perusahaan ini, pasal itu dipesan oleh negara ini, itu karena power tends to corrupt. Maka nasionalisme itu harus kita jaga. Sudah. Kemudian yang keempat, tidak ada teori asli. Di dalam hukum tata negara itu tidak ada teori asli yang berlaku, tidak ada, itu omong kosong. Teori yang paling asli itu ialah tidak ada teori asli, itulah teori yang paling asli.
Nggak ada. Saudara mau lihat teori asli mana? Apa? Coba katakan ke saya, Pak, teori asli tentang sistem apa? 2 kamar di Amerika. Loh, itu tidak asli. Dulu itu terjemahan atau implementasi dari Trias Politika. Trias Politika ini Montesquieu menjadi 3 poros kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatifnya ada 1 kamar dan 2 kamar. Amerika 2 kamar. Akhirnya di sana sistem presidensial dengan ada Kongres, kemudian ada Senate dan ada DPR. Kongres itu gabungan kayak MPR. Itu Trias Politika, legislatif, eksekutif, lalu yudikatif. Tapi di Inggris juga, di Inggris itu beda lagi. Itu Trias Politika juga. Apa? Di Inggris itu eksekutifnya parlemen, legislatifnya parlemen, eksekutifnya perdana menteri. Di sini ada presiden atau raja atau king atau queen, itu kepala negara. Nah, di sana peradilannya di bawah, eksekutifnya itu di bawah pemerintah di sana, saudara. Lalu sama-sama Trias Politika, kok beda? Lalu saudara kata, mana yang asli? Karena memang tidak ada yang asli. Pak, Trias Politika itu kan aslinya legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya terjemahnya beda. Dan Trias Politika dari Montesquieu itu tidak asli juga. Karena yang buat Trias Politika itu namanya John Locke. Iya kan? John Locke itu mengatakan kekuasaan itu dibagi 3, legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif buat undang-undang, eksekutif membuat, melaksanakan undang, federatif yang melaksanakan hubungan internasional. Datang Montesquieu, enggak dong. Sekarang hubungan internasional itu masuk ke eksekutif, menteri luar negeri, yang pengadilan masuk ke yudikatif. Tapi Inggris tetap memasukkan yudikatif itu di bawah eksekutif. Mana ada kata independen? Lembaga peradilan, hakim independen ya. Lembaga peradilan independen di Inggris ada di bawah eksekutif. Mana Pak yang asli? Memang tidak ada teori asli. Semuanya adalah modifikasi Polexosbud masing-masing sesuai dengan itu tadi. Resultantenya kejiwaan. Nah, Indonesia tuh kalau orang ilmu politik menilai Indonesia ini kacau karena tidak jelas Trias Politikanya katanya. Kenapa? Itu DPD itu mau disebut Senate bukan, DPR bukan. Loh, resultantenya memang begitu. Kita tidak harus ikut Amerika tapi boleh ikut kalau mau. Kalau tidak kita buat sendiri dan buat sendiri. Kesepakatannya ternyata itu. Pak, kok itu kesepakatannya? Nah, itu tergantung konfigurasi politiknya. Karena kesepakatan politik itu ada konfigurasinya. Gitu. Kemudian yang terakhir. Coba masalah yang pokok itu, saudara, gini. Persoalan kita itu, ini berikutnya ada gambar tuh. Nah, nih berikutnya lagi. Nah ini. Kenapa kita ini ribut terus? Banyak pelanggaran hukum. Karena Pancasila itu hanya ditaati sebagai dasar negara. Bukan fungsi lainnya. Fungsi lainnya tidak ditaati. Jadi begini saudara. Pancasila sebagai ideologi itu fungsinya 2. 1 fungsi sebagai dasar negara, 2 fungsi selain dasar negara. Apa fungsi dasar negara? Itu ya hukum. Setiap hukum yang lahir di Undang Dasar 40 di Indonesia itu adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu membuat peraturan perundang-undangan. Sehingga di situ ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, Undang-Undang Perpu dan itu yang ditakuti oleh orang. Kenapa ditakuti? Karena Pancasila sebagai dasar negara dan berbagai aturan hukum itu daya ikatnya itu resmi ditetapkan oleh negara. Kalau melanggar ini hukumannya. Sanksinya heteronom. Aparat yang datang saudara lari dikejar. Kalau melanggar hukum. Nah, orang banyak melaksanakan Pancasila itu hanya dasar hukumnya. Padahal Pancasila itu mempunyai fungsi lain sebagai dasar negara. Misalnya, Pancasila adalah pemersatu bangsa. Apa hukumnya? Nggak ada.
Pancasila adalah pedoman hidup bersama. Apa hukumnya apa? Kalau kamu tidak ikut pedoman hidup bersama, hukumannya apa? Tidak ada. Karena itu budaya yang ada. Pancasila adalah sumber tertib. Orang tidak ikut tertib asal tidak ketahuan, tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang ini sudah jelas-jelas korupsi gitu, masih berpidato, saudara harus lawan korupsi itu, padahal dia itu korupsi. Cuma dia belum kena pasal dasar negara. Pasal selain dasar negara dia sudah kena. Udah banyak yang kena pasal selain dasar negara, cuma belum dibuktikan secara hukum, lalu dia gagah-gagahan. Saya belum diputus oleh pengadilan. Saya tidak bersalah, saya tidak mau mundur. Maka dulu kita lalu membuat TAP MPR nomor 6 tahun 2001 sampai sekarang berlaku nih, diberlakukan kembali sampai nanti ada undang-undangnya berdasar TAP MPR 1 2003 ini berlaku nih TAP MPR. Salah satu isinya itu dalam kehidupan berbangsa bernegara, orang jangan hanya takut pada aturan hukum, tapi takut pada dasar-dasar moral. Nah, sehingga sekarang yang terjadi apa? Menurut TAP MPR itu, pejabat negara yang punya masalah kesimpulan kebijakannya kontroversial harus mengundurkan diri. Sekarang tidak ada orang mengundurkan diri. Karena misalnya kamu salah, mundur, enggak. Malah sini maju tak gentar. Iya kan? Itu enggak punya moral. Tuh. Pancasila selain dasar negara. Itu apa itu? Sumbernya apa? Nilai agama. Enggak bisa dipaksakan oleh negara. Pak Saifuddin tuh sholat tahajud tiap malam. Enggak ada aturannya. Enggak sholat juga enggak apa-apa kok. Tapi Pak Saifuddin punya ikatan moral. Agama saya mengajarkan saya akan baik hidup saya ini kalau ikut agama. Meskipun hukum enggak mewajibkan, saya ikut. Kayak Pak Habibie itu. Habibie itu ilmuwan luar biasa. Pergi haji minimal 2 kali setahun umroh, padahal pintar sekali. Tapi juga punya moral. Ketika dia jadi presiden tahun 1998 dia terpilih presiden wakil presiden bulan Maret sampai bulan Maret 2003. Tapi bulan Mei 2098 dia jatuh bersama Pak Harto jatuh, dia jadi presiden. Kan menurut Undang-Undang Dasar Presiden Habibie menjadi presiden sampai tahun 2003. Tapi dia bilang, enggak lah, saya presidennya sebentar aja. Apa? Saya ingin menyelenggarakan pemilu tahun depan. Pemilu. Saudara tahu, 99 itu pemilu itu hadiah Habibie. Kalau Habibie mau berdasar konstitusi saya wakil presiden sampai 2003, tapi Habibie enggak. Kenapa Pak Habibie? Karena saya membantu presiden yang jatuh. Enggak layak saya terus memimpin tanpa pemilu, saya dulu diangkat oleh presiden yang dijatuhkan karena tidak dipercaya oleh rakyat. Tahun 99 pemilu diselenggarakan betul. Habibie laporan pertanggungjawabannya tentang Timur ditolak oleh MPR. Dia kalau calon lagi menang. Tapi Habibie begitu pertanggungjawabannya ditolak, dia ngomongkan, wahai rakyatku, saya tidak mau lagi menjadi calon presiden. Nangis nih orang-orang di sekitarnya, ini ada Amin Rais, Nur Mahmud Ismail, Akbar Tanjung, Wiranto, semuanya yang dukung Habibie. Bapak, laporan pertanggungjawaban ditolak, enggak apa-apa, enggak dilarang, tidak menjadi syarat untuk jadi calon presiden. Enggak, kata Habibie. Kalau laporan pertanggungjawaban ditolak berarti saya cacat. Oleh sebab itu saya mundur dari pencalonan. Lahirlah Gus Dur. Moral. Enggak ada kalau dia mau ngotot ke hukum. Satu, saya bisa jadi presiden tahun 2003. Kalau di sini ngotot ke hukum lagi, enggak ada yang melarang saya menjadi calon dan saya pasti menang. Moral. Nah, saudara, daya ikatnya moral itu kesadaran nurani. Kesadaran nurani. Ya. Sehingga dia enggak bisa dipaksa oleh negara. Kamu harus maju atau harus mundur, enggak ada aturannya, boleh kan? Kamu harus puasa, nah itu enggak puasa enggak apa-apa, itu kan hukum agama, enggak ada sanksinya. Kamu makan babi atau minum alkohol, enggak ada sanksinya,
tidak dilarang oleh hukum. Itu kan ajaran agama. Tetapi saudara, Pancasila selain dasar negara itu, fungsi-fungsi moral dan etiknya itu mempunyai sanksi otonom. Itu sanksi heteronom yang di sana itu. Ini sanksi otonom. Apa itu? Sanksi otonom itu kesadaran batin bahwa kalau saya tidak taat, saya bisa malu. Saya berdosa. Saya masuk neraka. Saya takut. Itu kan ada orang tidak kena sanksi otonom karena pinter nipu-nipu pasal gitu, bebas di pengadilan, tapi dia kena sanksi moral apa? Takut. Iya ya, kemarin saya udah korupsi, gimana ya besok kalau saya turun lalu dibongkar oleh anak buah saya, udah mulai takut. Sanksi otonom. Dan banyak sekali sedih, malu, terkucil, bahkan ada yang kena bayangan karma. Nih, sehingga saya pernah ngutip ceritanya seorang hakim itu, ada seorang hakim di menjelang reformasi itu kan peraturan kalau saudara punya perkara tuh konsinyasi uang ke pengadilan, itu masuk ke rekeningnya hakim, ketua pengadilan, tidak masuk ke negara, karena itu nanti harus dikembalikan ke vonis. Ini ada di suatu tempat di Jawa Timur, sampai puluhan miliar uang itu tidak dikembalikan karena orangnya enggak ngurus, sudah lama dan sebagainya, atau merasa sudah sudah menang, ya udahlah konsinyasinya di situ saja, yang penting aslinya di saya gitu. Sampai suatu saat kaya raya dia. Begitu lahir reformasi, ada undang-undang KPKBN. Kekayaan tuh harus dilaporkan. Kamu gajinya berapa, dapat dari mana. Nah ini ketakutan, dititip ke asistennya. Ya atas nama kamu ini, tapi saya yang pegang kartu kreditnya. Ceknya kalau keluar saya yang mengeluarkan uang. Begitu pensiun, asistennya ini lari. Kenapa? Ya dia merasa punya uang. Ketika dia, itu kan uang saya, enggak, namanya saya kok katanya. Loh kamu bisa lapor aja. Dia takut yang mau lapor karena dia korupsi. Dia takut mau lapor. Ini kan hukuman otonom, mau lapor takut. Kalau saya lapor berarti ketahuan saya korupsi. Lari dia. Sudah lari. Dia jatuh sakit. Apa sakitnya? Sakitnya tuh ya banyak loh penyakitannya. Dia itu sakit lumpuh. Jadi setiap hari kalau mau tidur disuntik dulu agar bisa tidur. Kalau bangun pagi agar bisa duduk, disuntik dulu agar bisa duduk. Istrinya kan capek juga nemenin gitu. Anaknya capek juga. Akhirnya pas setiap hari ditinggal sama istrinya, suruh nonton TV di situ. Dia, istrinya, anaknya pergi entah kemana. Lalu istrinya kawin dengan orang lain lagi. Ini namanya karma. Jadi saudara, kalau saudara berani melanggar dasar negara itu, saudara tidak akan bisa menghindar dari hukuman-hukuman otonom. Rasa takut, rasa sedih, merasa dibuntuti orang terus, apa itu? Seperti itu. Oleh sebab itu, berlaku jujur. Makanya saya katakan, ilmu yang saya sampaikan tadi, saudara bisa baca nanti, gampang. Tapi kalau moral, sentuhan-sentuhan moral itu seorang dosen harus ketemu dengan mahasiswanya dan menyampaikan ini. Makanya hari ini saya datang ke sini untuk saudara. Moral, etika itu penting. Moral, etika itu nanti zaman-zaman ke agama, budaya, adat, sopan santun dan sebagainya. Nah itu yang akan menyebabkan hidup kita nyaman. Oleh sebab itu hidup itu kalau saya ya apa kata orang Jawa itu sakmadyo. Ya secukupnya aja lah. Nggak usah berlebihan. Kalau kurang janganlah, masa lulusan UI hidup kurang gitu. Tapi jangan berlebihan juga. Nepu klien lah. Macam-macam lah. Kliennya dipermainkan. Udah Pak saya bayar sekian. Lalu dia dari musuhnya dapat sekian. Kalah, dikalahkan. Katanya udah tanda tangan. Itu tidak bermoral.